Ada sebuah hadis dari sahabat Ali ini yang sangat menarik juga. Waqala Aliyu bin Abi Thalib karamallahu wajhah, as-sabru matiyatun la takbu wal qana'atu syai'un la tanbu. Sabar itu menjadi penutup berbagai kebingungan yang menolong berbagai urusan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, kesabaran adalah kedamaian yang tidak pernah terjerembah, dan qanaah adalah pedang yang tidak pernah tumpul. Nah, ini sopan santun ini suatu hiasan leluhur, segala sesuatu yang menjadi kebanggaan manusia, baik berupa nasab, agama, harta benda, kemurahan hati maupun keberaniannya. Di antara tanda-tanda tawadhu ataupun sopan santun ini suka merendahkan diri dan menerima kebenaran dari manapun datangnya, baik dari atasan maupun bawahan. Makanya sering terjadi orang ketika dikasih tahu kesalahan ataupun disalahkan sama orang lain ini tidak bisa menerima. Bahkan sebaliknya, datangnya adalah hawa yang sangat panas, ingin marah. Makanya adab ini memang penting sekali, apalagi bagi orang-orang yang penuntut ilmu. Karena orang yang pintar ini tanpa adanya akhlakul karimah, ini seperti halnya setan, pintar tapi tidak punya akhlak. Makanya kita ini dituntut untuk selalu rendah hati. Jangan sampai punya rasa sombong. Karena rendah hati di sini juga perhiasan orang yang menuntut ilmu mengenai kemuliaan penuntut ilmu. Orang itu kalau selalu rendah hatinya, tidak pernah merasa sombong walaupun dia itu sudah pintar, ini nanti ilmu itu akan masuk dengan sendirinya. Bahkan di situ Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man kharaja yuridu ilman yata'allamuhu fatahullahu lahu baban ila jannah wa farsat lahul malaikatu aknafaha wa sholat alaihi malaikatu samawati wa hitanul bahri. Rawahu Abu Ya'la. Barang siapa keluar rumah dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan membukakan pintu surga baginya. Bahkan para malaikat akan memberikan keteduhan dengan membentengkan sayapnya baginya. Dan para malaikat yang ada di langit dan juga ikan-ikan yang ada di lautan memohon ampunan dan rahmat untuknya. Sungguh luar biasa. Maka dari situ ingat, jika kalian mau berangkat ke majelis taklim, dari rumah diniatkan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala
ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, berniat untuk keluar dari rumah ini mencari ilmu, biar sesuai cocok dengan hadis Nabi tadi. Kalau kita keluar rumah tujuannya mencari ilmu, ini jelas kita itu akan selalu mendapatkan tujuan yang baik, bahkan ilmu pun akan banyak. Di situ dalam hadis tersebut sudah diterangkan bahwasannya orang keluar dari rumah hanya untuk mencari ilmu, ini Allah akan membukakan pintu surga baginya. Pintunya surga saja sudah dibuka untuk bagi orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu. Makanya di situ dalam hadis lain dikatakan, man masa halakotin alimin kanalahu bikuli khotmi'atin hasanah. Satu jangkahnya orang yang mencari ilmu, berangkat ke pengajian taklim, majelis taklim. Di situ diterangkan bahwasanya satu jangkahnya orang yang berjalan untuk mencari ilmu, satu jangkahnya ini akan diganjar, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 kebaikan. Saking gede ini rahmat Gusti Allah nih kagem kula panjenengan nih. Estu mula aja salah niate anggenipun pados ngilmu. Kita juga kalau berangkat ke majelis taklim, kita betul-betul untuk mencari ilmu karena Allah, yang kita dapat ilmu. Tapi di situ hanya mencari turahan snack, yang kita dapat apa? Ya hanya turahan snack. Ketika sudah dimakan, nanti terasa kenyang, habis itu beol. Yang keluar apa? Nah di situ. Ini tergantung niat kita. Jelas kalau kita niatnya baik untuk mencari ilmu, jelas dalam hadis kita ini akan dibukakan pintu surga. Bahkan malaikat pun akan memberikan keteduhan dengan sayapnya. Ini sangat luar biasa ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Marilah ketika kita mencari ilmu di majelis taklim, niatkan dari rumah betul-betul untuk menggapai ridho Allah, mencari ilmu karena Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu lana wa lakum.